Mkhitaryan, saya bangga menjadi pemain Inter. Gelandang asal Armenia, Henrikh Mkhitaryan telah resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Inter Milan. Mkhitaryan merapat ke Inter dengan status bebas transfer setelah kontraknya di AS Roma berakhir pada 30 Juni 2022. Bergabung bersama salah satu klub raksasa Serie A Italia bisa dibilang membuat Mkhitaryan merasa bangga dan sangat senang. Hal itu diungkapkannya ketika diwawancarai oleh Inter TV, tidak lama setelah pengumuman resmi menjadi bagian dari skuad Nerazzurri. Saya merasa senang, merasa sangat baik. Saya senang menjadi pemain Inter dan saya tidak sabar memulai berlatih bersama tim dan bermain dengan mengenakan seragam Inter. Saya senang sudah menghabiskan 3 tahun di Italia, dan sekarang saya bangga menjadi pemain Inter, ujar Mkhitaryan. Investir dan Ares Capital tertarik membeli Inter Milan. Perusahaan yang berbasis di Bahrain, Investir dan perusahaan dari Amerika Serikat, Ares Capital dilaporkan tertarik untuk membeli Inter Milan dari Suning Group. Sebagaimana diklaim oleh Corriere dello Sport bahwa kedua perusahaan tersebut cukup serius ingin mengakuisisi saham mayoritas Nerazzurri. Investir sebelumnya sangat terkait dengan upaya untuk membeli AC Milan, meski pada akhirnya mereka kalah bersaing dengan Redbird Capital. Oleh karena itu, mereka kini mengalihkan fokus ke Inter, di mana mereka berambisi untuk mengakuisisi salah satu klub top Serie A dengan tujuan untuk membangun citra mereka di Eropa. Sementara itu, Ares Capital juga melihat peluang keuntungan yang signifikan dengan membeli Nerazzurri. Terlebih lagi pemerintah Amerika Serikat telah mendorong perusahaan-perusahaan mereka untuk terus meningkatkan investasi di Eropa, mengingat begitu ketatnya persaingan dengan Cina di benua tersebut. Karena faktor-faktor tersebut, maka Corriere meyakini bahwa kedua perusahaan ini dapat merencanakan untuk pengambil alihan Nerazzurri dari keluarga Sang. David Luiz telah ditawarkan ke Inter Milan. Bek Flamengo, David Luiz telah ditawarkan ke Inter Milan di bursa transfer musim panas ini. Akan tetapi Nerazzurri tidak begitu tertarik pada pemain veteran asal Brasil tersebut. Sebagaimana dilansir Gazzetta dello Sport, bahwa bek berusia 35 tahun itu telah diusulkan sebagai opsi berpengalaman dan untuk menambah kedalaman di lini pertahanan Nerazzurri pada musim depan. Kontrak Luiz dengan Flamengo akan habis pada akhir Desember ini, dan dia ingin kembali berkarir di sepak bola Eropa. Nerazzurri menjadi salah satu tim yang paling diminati oleh perwakilannya karena gaya permainan tim asuhan Simone Inzaghi dipandang cocok dengan sang pemain. Selain itu dia dinilai sosok yang tepat untuk mengisi posisi yang ditinggal Andrea Ranocchia ke Monza dengan status bebas transfer. PSG ikut bersaing dalam perburuan Andrea Pinamonti. Paris Saint-Germain dilaporkan ikut dalam perburuan untuk mendapatkan striker Inter Milan, Andrea Pinamonti pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Seperti diketahui, Pinamonti memang tengah kencang dirumorkan bakal segera meninggalkan Nerazzurri dalam waktu dekat. Ada banyak tim yang telah menyatakan minat pada sang pemain, terutama Atalanta dan Monza, yang menjadi tim paling serius menginginkan jasanya, dan sekarang PSG telah bergabung dalam perlombaan. Sebagaimana dilansir Tutto Mercato Web, bahwa Direktur Olahraga PSG, Luis Campos ternyata merupakan pengagum pemain Italia berusia 23 tahun itu. Luis Campos telah lama memantau Pinamonti sejak dia menjabat sebagai Direktur Olahraga Lille, dan sekarang dia ditunjuk menjadi Direktur PSG, dan ingin memboyongnya ke ibu kota Prancis. Performa cemerlang Pinamonti selama dipinjamkan di Empoli telah melambungkan namanya di bursa transfer musim panas ini. Zaccheroni, Dybala dapat memainkan peran apapun di lini serang. Alberto Zaccheroni menilai bahwa Paulo Dybala cukup fleksibel sehingga bisa memainkan peran apapun di lini serang.
Dybala telah menjadi salah satu properti terpanas di bursa transfer musim panas 2022 ini, dengan Inter Milan menjadi tim yang terdepan dalam perburuan tanda tangannya dengan status bebas transfer. Di tengah kencang-kencangnya rumor terkait kepindahan Dybala ke Nerazzurri telah memunculkan pertanyaan apakah pemain Argentina itu akan cocok dengan tim asuhan Simone Inzaghi secara taktik, mengingat posisinya tidak benar-benar jelas antara striker, gelandang serang, atau pemain sayap. Jika dia pada akhirnya bergabung dengan Nerazzurri, maka masih belum jelas peran apa yang akan ia mainkan dalam sistem 3-5-2. Akan tetapi, Zaccheroni yakin kalau pemain berusia 28 tahun itu akan dapat berkembang di posisi apapun selama dia tidak menyimpang terlalu jauh dari sepertiga akhir lapangan. Menurut saya Dybala bisa bermain di mana saja, selama dia tidak menyimpang lebih dari 30 meter dari gawang, namun, dia menjadi tidak berguna ketika harus turun ke lini tengah hingga menjemput bola dari bek. Jika ada jaminan dukungan kepadanya dari 4 gelandang, maka dia tidak perlu turun terlalu dalam, kata Zaccheroni. Kontrak di Inter sudah habis, Vecino diminati Marseille dan Valencia. Kontrak Vecino dengan Nerazzurri sudah berakhir pada 30 Juni 2022, dan itu berarti mulai tanggal 1 Juli 2022 dia sudah berstatus sebagai agen bebas. Kendati demikian, pemain berusia 30 tahun itu masih belum menentukan klub selanjutnya yang akan ia bela untuk musim 2022-23 mendatang meski tengah dilirik oleh beberapa tim, terutama Marseille dan Valencia. Sebagaimana dilansir Sport Mediaset, bahwa pelatih baru Marseille, Igor Tudor adalah pengagum pemain internasional Uruguay itu, sedangkan Valencia juga tertarik mengamankan tanda tangannya. Igor Tudor yang sebelumnya melatih Hellas Verona telah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Marseille menggantikan Jorge Sampaoli yang memutuskan hengkang pada musim panas ini. Dia tengah berburu pemain berpengalaman yang berlaga di Serie A untuk memperkuat skuadnya, mengingat mereka akan tampil di Liga Champions pada musim depan. Ketersediaan Vecino secara gratis membuat Tudor semakin terdorong untuk memboyongnya ke Marseille, dan mereka siap menyaingi Valencia demi mendapatkan jasanya. Flamengo berusaha keras untuk menandatangani Vidal dan Sanchez. Menurut penyiar Argentina TC Sports, yang melaporkan bahwa raksasa Brasil siap untuk mengalahkan Boca Juniors untuk Vidal sementara mereka sangat tertarik untuk Sanchez karena kepergiannya dari Nerazzurri semakin dekat. Vidal telah dikaitkan dengan Flamengo selama beberapa waktu, meskipun sejumlah klub lain juga telah menawarkannya, dengan Boca menjadi tim terbaru yang mencoba membujuknya untuk pindah. Namun demikian, para pemain Brasil yang berada di ambang penandatanganan pemain berusia 35 tahun, dan mereka mungkin tidak berhenti di situ dalam hal pemain Nerazzurri. Sanchez juga hampir keluar, dengan kedatangan Romelu Lukaku dan mungkin Paulo Dybala yang berarti hanya ada sedikit ruang untuk pemain berusia 33 tahun itu, dan Flamengo ingin menjadi tujuan berikutnya.